bulan Ramadan yang suci dan penuh hikmah pahala, umat muslim seolah diajak untuk menepi sejenak dan menoleh hikmah luar biasa di balik kisah luar biasa seorang supir sederhana bernama Joko Mulyanto. Rumah pria yang bertempat tinggal di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan ini selalu ramai dengan anak-anak, bukan karena tidak mematuhi program pemerintah 2 anak cukup, tapi karena mengasuh lebih dari 40 anak yatim piatu dan duafa dengan gratis tanpa biaya. Tak tanggung-tanggung, demi membiayai lebih dari 30 anak yatim piatu tersebut, Joko sampai sempat mengorbankan mobil dan tanahnya untuk dijual, demi menolong anak-anak yang uniknya datang dari berbagai penjuru negeri. Let's go. Nih berantakan, ini mulai belajar rapi-rapi mereka. Ya kita di sini kan kita tidak nyari anak-anak, dianterin gitu aja. Ini semuanya. Kalau ini nama Iki dari Tangerang nih, ini saya dikasih di tepi jalan, di depan sana. Waktu hadir di sini ya ada banyak anunya nih, banyak bekas siksaan lah. Menginspirasi ya, dan luar biasa karena dalam Islam orang-orang yang dekat dengan anak yatim itu memang menjadi anjurannya Rasulullah supaya kita dekat dengan anak yatim. Ya, berawal dari niat baik Joko bersama istri menampung 2 anak korban kerusuhan di tahun 2002 lalu, kini Yayasan Yatim Piatu yang dikelola Joko berkembang pesat, menaungi sekitar 40 orang anak-anak yatim dan duafa, bahkan disengaja ditelantarkan keluarganya sendiri. Anak-anak asuh yang dinaungi Joko dan istrinya pun kian mengulik hati siapapun yang memandang, karena masing-masing memendam kisah miris dan kemalangan yang mengejutkan. Di antaranya, anak bernama Rizik yang datang ke rumah panti Joko di usia 11 tahun, namun tak pernah mengenyam pendidikan sekolah karena kemiskinan. Umur pas kelas 1 SMA. Gimana? Kok bisa sampai ada di tempat Disuruh saudara, gara-gara ekonomi gak ada di sini. Kurang ekonomi. Ini anak saya tadi juga nggak tahu, saudaranya juga saya belum begitu tahu. Tahu-tahu dia ngirimkan dia. Ini saya sempat kaget juga, udah gede gitu. Umur 11 ya pada waktu kamu sini. 11 atau berapa? Pertama masuk 11. Itu tidak pernah ngenyam pendidikan. Dia tidak punya data sama sekali. Bapaknya nggak punya KTP, nggak punya kakak. Jadi mau masuk sekolah susah. Nih kasihan. Semua anak-anaknya itu, adik-adiknya juga nggak susah untuk sekolah karena nggak punya data. Tanpa pernah berusaha meminta-minta sumbangan, Joko hanya bertumpu pada penghasilan sebagai supir yang tak seberapa. Cobaan pun kian menusuk ketika Joko divonis mengidap penyakit diabetes dan komplikasi penyakit hepatitis B yang memaksanya untuk berhenti menjadi supir. Tapi jika sejatinya ridho Allah selalu menyertai orang-orang yang rajin bersedekah dan tidak kikir, Joko pun sempat menuai kisah ajaib ketika dihimpit kesulitan. Bapak sakit diabetes dan ditambah dengan komplikasi hepatitis B. Saya nggak pernah untuk minta ngurusin anak dulu itu minta nggak pernah saya. Nambah lagi perempuannya nama. Akhirnya wah anak laki juga udah mulai gede-gede, perempuan mulai gede-gede. Ini pusing untuk ngatasinya saya. Punya keinginan wah ini harus saya bangunkan asrama putra, harus saya pisahkan antara laki sama perempuan. Mungkin Allah mengetuk umatnya ya. Ada orang datang ujuk-ujuk ke sini, lah besoknya datang lagi bawa insinyur, ngukur itu tanah. Ya udah Pak, ini kapan kita mulai untuk bangun asrama ini? Kan saya kaget Pak, saya nggak punya dana. Saya bilang gitu. Udah tenang aja kata dia. Jadi ini mudah-mudahan benar-benar Allah berikan pahala yang besar ya, dan menjadi contoh bagi kita semua supaya kita memang peduli kepada anak-anak yatim yang secara orang tuanya mereka nggak ada, maka mereka butuh kasih sayang, bukan hanya bantuan secara materi, tapi juga mereka butuh sentuhan, butuh perhatian kita. Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi banyak orang, insya Allah.
Uniknya, meski berbeda bumi yang dipijak, semangat mulia untuk berbagi ini pula lah yang pernah dicoba oleh artis dunia Richard Gere. Aktor gaik Hollywood ini sempat melakukan social eksperimen dengan menyamar menjadi seorang gelandangan di kawasan jalanan New York, Amerika Serikat untuk melihat bagaimana reaksi orang-orang terhadap dirinya yang berdandan kumuh. Mengalami sendiri berkeliling jalanan New York selama berjam-jam tanpa digubris dan hanya satu orang yang peduli memberikan pizza sisa, Richard pun menulis dalam status sosial media miliknya dirinya sempat terharu. Dan untuk menyatakan rasa syukur, Richard pun membagi uang $100 atau senilai Rp1.400.000 kepada setiap gelandangan yang ditemuinya, hingga membuat para gelandangan itu menangis. Karena sejatinya ada hak-hak fakir miskin dan anak-anak yatim piatu di balik setiap rezeki yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kita ini sering dilalaikan oleh urusan dunia kita sendiri, harta, jabatan, tampan, dan lain sebagainya. Hatta zurtumul maqabir. Kapan kita akan sadar bahwa kita dilalaikan dunia? Sampai kita masuk ke dalam kuburan kita sendiri. Kalau kita tidak ingin terlena dengan urusan dunia, maka berbagilah terhadap siapapun. Satu di antaranya yang harus kita berbagi adalah anak-anak yatim. Dan Rasulullah bahkan di zaman Rasul, beliau dipanggil sebagai bapaknya para yatim. Kepedulian seorang Rasulullah kepada anak yatim tidak ada tandingannya. Ramadan rupanya kian mempererat jalinan cinta Billy Syahputra dan Hilda Fitria. Di tengah goncang-gancing masalah status pernikahan Hilda dan Chris Hatta, kemarin Billy bertandang ke rumah Hilda dan buka puasa bersama keluarga besar Hilda. Nah, bagaimanakah syahdu dan reaksi keluarga Hilda ketika Hilda memperkenalkan satu persatu keluarganya kepada Billy? Dan benarkah ini sinyal bahwa Billy akan segera melamar Hilda? Kita simak ulasannya hanya di Hot Shot, selesai jeda pariwara yang berikut ini.